Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dalam materi Pendidikan Agama Islam kelas 10. Hari ini akan kita mulai dengan bersama-sama materi kita, materi PAI pertemuan yang ketiga, bab ketiga semester 6 untuk kelas 10. Baik, apa yang akan kita pelajari? Kita akan coba kita lanjutkan. Bab ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak hamidah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Jadi di sana kita akan membiasakan perilaku membela kebenaran. Nah, tujuannya adalah setelah kita mempelajari materi ini, peserta didik mampu menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental bodoh, kemudian menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental, kemudian meyakini bahwa sikap temperamental bodoh merupakan larangan dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama. Kemudian yang terakhir adalah menghindari sikap temperamental bodoh dan membiasakan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu tujuan kita hari ini. Kita lanjutkan. Ya, definisi berani membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut sebagai istilah asy-syaja'atu. Yang berbahasa syaja'ah berarti berani atau gagah, sedangkan arti syaja'ah menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang satria dan terpuji. Jadi syaja'ah ini merupakan suasana batiniah seseorang yang direalisasikan dalam sikap lahiriahnya untuk berani mengambil tindakan, kemudian dengan penuh keyakinan dan siap dengan segala risikonya. Nah, keputusan untuk berani mengambil tindakan ini harus dilandaskan pada kebenaran dan keadilan. Nah, lawan kata daripada syaja'ah adalah jubun, yang artinya penakut, yaitu sifat yang cenderung lemah dan pengecut, gitu ya. Nah, orang yang dengan pemberani adalah orang yang tidak takut menghadapi apapun demi membela kebenaran dan siap menerima resiko apapun, ya, senantiasa takut untuk berbuat kesalahan, gitu ya. Jadi definisi ini adalah dalam hal menyampaikan dan menegakkan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan yang baik. Beliau tidak pernah merasa takut terhadap musuh-musuh yang menghalang-halanginya untuk menegakkan kebenarannya. Jadi sikap seperti inilah yang seharusnya diteladani oleh orang-orang Muslim. Kemudian karena sesungguhnya tidak ada kekuatan yang sanggup mendatangkan manfaat atau mudarat terhadap siapapun selain Allah. Nah, apa implementasinya? Nah, implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan ini adalah berani menghadapi musuh di medan pertempuran jihad fisabilillah. Nah, dalam konteksnya ini keberanian yang nyata adalah keberanian sebagaimana yang dicontohkan oleh generasi pertama umat Islam, di mana mereka tidak takut menghadapi kematian, tidak terjebak pada hubbu dunya dan lebih mencintai berakhirat. Jadi sehingga ketika datang panggilan jihad, ya, maka mereka akan menyambut ya dengan semangat yang tinggi. Namun dalam konteks kehidupan abad 21 ini, tentu saja jihad fisabilillah ini tidaklah harus terjun langsung ke medan perang, tapi bentuknya adalah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan cara menggelorakan semangat Islam yang ramah, ya, bukan Islam yang mudah marah, gitu. Menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan bela negara sesuai dengan konsep Islam, rahmatan lil alamin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berani mengatakan kebenaran. Pada tatanan kehidupan ini, tidak semua orang berani untuk menyampaikan kebenaran karena khawatir terhadap risiko yang akan ditanggungnya. Jadi lebih banyak orang yang tampil sebagai pengecut, bermain aman dengan menyembunyikan kebenaran yang diketahuinya karena takut menghadapi risiko yang akan ditimbulkannya. Nah, kemudian berani menyimpan dan menjaga rahasia. Nah, menjaga rahasia adalah perkara yang sangat penting tetapi sulit untuk dilakukan pada era kemajuan teknologi saat ini. Tidak semua orang mampu menyimpan rahasia yang merupakan amanah yang harus senantiasa dijaga. Dalam hitungan detik, seseorang yang tidak amanah akan mampu menebarkan aib dan rahasia orang lain dengan membuat broadcast message melalui media sosial. Ya, kemudian memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Nah, seseorang yang memiliki keberanian haruslah diimbangi dengan daya tahan tubuh yang besar. Karena apa? Karena ia akan menghadapi kesulitan, penderitaan, dan risiko yang akan terjadi. Nah, contoh peristiwa yang dialami Bilal bin Rabah ini yang memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa dalam menghadapi siksaan kaum Quraisy demi mempertahankan akidah dan keyakinan Islam dalam dirinya. Itu Bilal bin Rabah. Nah, yang kemudian mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah, Rasulullah SAW telah bersabda bahwa orang yang disebut pemberani bukanlah orang yang kuat berkelahi, melainkan orang yang mampu mengendalikan nafsunya dengan baik karena menghindari murka dan berharap berkah dari Allah.
Kemudian berani mengakui kesalahan. Artinya apa? Mengakui kesalahan bukanlah persoalan yang mudah. Dibutuhkan keberanian tersendiri agar memiliki jiwa yang besar dan hati yang lapang untuk mengakui kesalahan. Tidak sedikit orang yang memiliki untuk mengelak dan mengingkari kesalahan dan justru menimpakan kesalahan pada orang lain. Nah, contoh dalam kehidupan tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat kesalahan, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa, sehingga berbuat kesalahan merupakan suatu yang manusiawi dan meminta maaf merupakan sebuah amalan yang mulia karena tidak semua orang sanggup melakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah, kullu ibni adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna wa hul mutalib. Jadi dari Anas ini menyampaikan bahwasanya Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pernah berbuat salah, dan sebagaimana orang yang salah adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini daripada perintah dalam kita ini membela kebenaran. Nah, selanjutnya adalah berani objektif menilai diri sendiri. Jadi setiap muslim harus mampu melakukan muhasabah dan introspeksi ke dalam dirinya masing-masing untuk melihat kekurangan dalam dan kelebihan diri sendiri sebelum melihat dan menilai orang lain. Berani bersikap objektif berarti berani jujur terhadap dirinya sendiri. Ini orang yang mampu bersikap objektif dan akan mampu mengenali potensinya, memahami kekurangannya dalam kelebihannya sendiri, dan mampu mengambil keputusan dan solusi atas setiap persoalan yang dengan mengukur kemampuannya sendiri serta mampu menentukan strategi agar sukses dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kemudian faktor pembentuk sikap berani. Apa faktor-faktor pembentuk sifat berani membela kebenaran dalam kehidupan? Apa itu? Yang pertama adalah takut pada Allah. Al-khauf ma'allah. Artinya keyakinan seseorang bahwa setiap yang dilakukannya adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT. Niscaya tidak akan pernah muncul rasa takut terhadap apapun kecuali hanya takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, mencintai kehidupan akhirat. Nah, kenapa? Karena dunia bukanlah tujuan akhir dari seorang muslim, melainkan sebuah wasilah dan jembatan antara menuju kehidupan akhirat. Sehingga apa? Sehingga tidak ada ketakutan lagi bagi seorang muslim untuk kehilangan kehidupan dunia, asalkan ia tidak menghilangkan kebahagiaan hidup di akhirat. Yang ketiga adalah tidak takut menghadapi kematian. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Artinya, karena semua makhluk hidup pasti akan mati, jika ajal sudah datang, maka tidak akan ada kekuatan apapun yang mampu menghalanginya. Sehingga seorang muslim harus terus berlatih untuk berani menghadapi kematian kapanpun datangnya. Nah, yang keempat adalah tidak ragu-ragu dengan kebenaran. Seorang muslim yang memiliki keyakinan terhadap kebenaran dan keadilan, maka akan siap sedia menghadapi resiko apapun yang akan timbul gitu ya. Oleh karenanya dianjurkan kepada setiap muslim untuk menghindari keraguan-raguan dengan senantiasa berpedoman kepada petunjuk, ajaran dan norma-norma agama sebelum mengambil keputusan dalam kehidupannya. Yang kelima, tidak materialistis dalam berjuang. Ketersediaan materi memang mutlak diperlukan, namun bukan berarti segala-galanya harus dikalkulasi secara materi. Nah, seorang mukmin harus memiliki keyakinan bahwa Allah Ta'ala Maha Perkasa, ya, Maha Mencukupkan, ya, Maha Pencukup rezeki bahkan dari sumber yang tidak ada kita sangka. Apabila kita senantiasa berani berjuang, berani berkorban dan bertawakal pada Allah. Yang keenam adalah berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah. Nah, orang yang memiliki keberanian untuk berjuang di jalan Allah tidak akan pernah merasa takut, karena ia akan senantiasa melakukan upayanya selayaknya prosedur yang diajarkan oleh agama, yaitu berusaha dengan keras diimbangi dengan doa. Kemudian yang ketujuh adalah kristalisasi pendidikan karakter dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Artinya apa? Artinya membentuk sikap sajaah memerlukan waktu yang panjang dan peran dari berbagai stakeholder, terutama catur pusat pendidikan yang terkait, yaitu A. Campur tangan utama dari pola asuh dan pola didik dalam keluarga. Jadi bagaimana cara mendidik orang tuanya, ayah ibunya ini sangat menentukan, ya, sangat menentukan bagaimana karakter seorang anak. Yang kedua, faktor habituasi dan adat istiadat di masyarakat. Keluar dari keluarga, maka ada di sana masyarakat yang memiliki sifat adat istiadat yang sangat heterogen. Ya. Kemudian yang ketiga adalah program-program penguatan karakter yang dilakukan di sekolah sebagai penunjangnya. Yang terakhir adalah kajian dan penguatan di majelis-majelis taklim. Nah, ini sebagai salah satu penambahnya. Maka semua siswa wajib mengikuti majelis taklim di luar sekolah. Silakan mencari pengajian, ya, mencari majelis
majelis sholawat, majelis zikir, ya silakan dikencengi, ya silakan dikencangkan itu. Kemudian, nah kita akan mengetahui apa hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Jadi membela kebenaran ini tidaklah tergantung dari kekuatan fisik maupun justru tercermin dalam kebersihan hati dan kekuatan jiwa. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini tidak sedikit orang yang berpostur kekar, proporsional, gagah dan berkasat, tapi banyak bernyali kecil dan bahkan berpengacut dalam lemah hati. Namun tidak sedikit secara fisik terlihat kecil dan kurus, tetapi hatinya sekuat singa padang pasir. Ya. Nah, kita akan melihat apa hikmahnya. Yang pertama adalah manfaat bagi diri sendiri. Jadi manfaat bagi diri sendiri, orang yang bersifat saja akan memiliki kualitas mental dan bersikap dewasa dalam menghadapi semua persoalan. Gitu ya. Jadi dia akan senantiasa bersikap berani memperjuangkan kebenaran dan tidak sampai nanti membiarkan terjadinya kemungkaran. Nah, orang mukmin yang memiliki sifat sajaah akan senantiasa mendahulukan perintah Allah dibandingkan dengan urusan duniawi. Kemudian manfaat dari keluarga adalah keluarga yang mendidik dan membiasakan perilaku sajaah bagi semua anggotanya akan hidup dengan tentram dan nyaman. Mereka tidak akan takut kekurangan materi duniawi karena segala sesuatu dianggap sebagai sebuah kenikmatan sementara yang bisa mengurangi kadar keberanian dalam mendahulukan perintah Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga adalah manfaat bagi agama, negara, dan bangsa. Bangsa yang besar akan terwujud jika masyarakatnya terbiasa dan memiliki budaya berani sajaah dalam setiap langkahnya. Gitu ya. Jadi bangsa ini akan menjadi besar, akan menjadi kuat kalau terbiasa dan memiliki sifat budaya berani sajaah dalam setiap langkahnya. Tentunya berani dalam membela kebenaran, gitu ya, bukan berani membela kesalahan, gitu ya. Kemudian Rasulullah juga kita bisa melihat bagaimana Rasul memimpin Madinah sebagai kepala negara dan memimpin. Nah, pemimpin agama Islam sekaligus sehingga Islam berkembang dan mencapai kejayaan karena dilandasi dengan sifat keberanian yang berlandaskan pada norma dan syariat agama, sehingga masyarakatnya merasa aman, nyaman, tentram, toleran, dan dalam kemakmuran meskipun hidup dalam keberagaman. Nah, kemudian penerapan karakter. Jadi setelah mengkaji dan menelaah materi menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah ini, maka diharapkan peserta didik mampu menginternalisasikan nilai-nilai dan karakter pelajar Pancasila sebagai berikut. Jadi nanti diharapkan semua siswa itu bisa mengelola spiritual quotient, intellectual quotient, emotional quotient, SQ, EQ, IQ, dan EQ dengan baik sehingga terwujud akhlak mahmudah dan terhindar dari akhlak mazmumah. Nah, karakternya pelajar Pancasila adalah religiusnya. Sedangkan karakter pelajar toleran adalah di mana apabila ada orang lain yang memancing emosi, baik dengan sengaja maupun tidak, maka berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosi. Jadi ini mahasiswa semuanya dalam berteman, dalam belajar semuanya harus tahu bagaimana caranya ketika orang lain memancing emosi. Nah, kita harus bagaimana? Ya. Kemudian demokratis, di mana melatih sense of dignity atau kepekaan terhadap harga diri orang lain dengan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengendalikan tutur kata dan perilaku agar tidak menyakiti hati orang lain. Jadi sebelum kita melakukan suatu tindakan, dipikir dahulu apakah kita sudah layak, sudah benar apa yang kita sampaikan, apa yang kita amalkan. Kemudian membangun sinergitas dan kerjasama untuk penguatan pendidikan karakter antar pihak keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam membentuk sikap mujahadah an-nafs dan syaja'ah dan menghindari sikap ghadab. Ini bergotong royong. Sedangkan karakter berwawasan global adalah di mana negara ini memerlukan calon-calon pemimpin yang pandai, peserta didik yang pandai, ya. Jadi pemimpin yang pandai ini yang mampu mengendalikan diri, tidak menggunakan kekuatan yang kemampuannya untuk menekan dan menyakiti orang lain, menebarkan semangat welas asih, cinta damai, dan rahmatul lil alamin agar tercipta bangsa yang rukun dan damai. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.